Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di materi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan persamaan garis lurus. Masih di bab yang sama, yaitu tentang persamaan garis lurus. Oke, yang pertama, suatu persamaan garis memiliki bentuk umum sebagai berikut. Bentuknya bisa AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Atau bentuknya bisa seperti ini. Y sama dengan MX ditambah C, di mana M ini adalah gradien ya. Ini di mana M adalah gradien. Kemudian bagaimana untuk menentukan persamaan garis? Nah, secara garis besar ada dua cara yang bisa kita lakukan, yaitu kalau misalkan garis itu melalui satu buah titik dan sebuah gradien, maka kita menggunakan rumus ini. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X kurangi X1. Kalau misalkan garis itu melalui dua buah titik, maka menggunakan rumus ini. Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Kemudian bagaimana kita itu bisa menentukan kita gunakan rumus yang mana sih? Mau pakai yang ini atau yang ini? Nah, caranya kalian harus betul-betul memperhatikan yang tulisan warna merah ini. Kalau misalkan soal itu garisnya melalui satu buah titik dan gradien, kalian gunakan ini. Kalau misalkan garis itu melalui dua buah titik, kita gunakan yang ini. Contoh. Ini contoh yang pertama ya. Di sini materinya tetap saya tuliskan supaya nanti kalian ingat kita gunakan rumus yang mana ketika kita itu mencoba menyelesaikan contoh soal ini. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 4,-2 dan bergradien 3. Nah, kira-kira kita menggunakan rumus yang mana? Yang ini atau yang ini? Kita telah sama-sama. Garis ini melalui satu buah titik, yaitu titik 4,2 dan bergradien 3. Ada titik, ada gradien, maka kita gunakan rumus yang ini. Maka kita ketahui dulu di sini, diketahui titiknya yaitu 4,-2. Nah, 4,-2 ini adalah X1 dan Y1. X1-nya adalah 4, Y1-nya sama dengan -2. Kemudian diketahui juga di sini gradien. Gradien itu disimbolkan dengan M, maka sama dengan 3. Yang ditanyakan adalah persamaan garis. Nah, lanjut langsung kita kerjakan. Kita tuliskan rumus ini di sini, ya. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X kurangi X1. Kemudian tinggal kita masukkan aja Y dikurangi Y1. Y1-nya adalah -2, maka karena -2 maka dikurung. Seperti ini. Sama dengan M. M-nya 3 masukkan dalam kurung X dikurangi X1. X1-nya 4, maka tulis 4 di sini. Kemudian kita tuliskan ini min kali min di sini adalah plus, jadi Y plus 2 nih, min kali min sama dengan, nah ini 3 ini harus kita kalikan dengan yang di dalam kurung semua nih. Maka 3 dikalikan X, 3 dikali min 4, maka penulisannya adalah 3 dikali X, 3 titik X, min 4 tulis dulu, min 4 titik ini artinya dikali dengan 3. Kemudian di bawahnya Y ditambah 2 sama dengan 3 kali X, 3X, min 4 kali 3, min 12. Nah, kemudian ini tujuan kita kan mencari persamaan Y. Maka positif 2 ini kita pindah ke ruas kanan, sehingga positif jadi negatif. Penulisannya Y sama dengan 3X tulis lagi, min 12 tulis lagi, positif 2 pindah ruas ke sini menjadi min 2. Sehingga Y sama dengan 3X tulis lagi, min 12 dikurangi 2 sama dengan min 14. Ini adalah hasil dari persamaan garis yang kita cari. Atau di soal itu minta bentuk yang lain, jadi hasil akhir ini bisa kita rubah menjadi bentuk yang lain. Nah, bagaimana bentuknya? Atau ini, jadi 3X dan min 14 ini kita pindah ke ruas kiri semua, sehingga yang ruas kanan sama dengan 0. Penulisan seperti ini. Y, ini positif 3X pindah ke sini jadi min 3X. Min 14 pindah ke kiri menjadi positif 14 sama dengan 0. Nah, kemudian min 3X ini kita taruh di depan karena X di depan, min 3X.
Kemudian baru Y, positif Y ditambah 14 sama dengan 0. Inilah bentuk lain dari hasil akhir ini. Atau masih diminta bentuk yang lain di pilihan ganda. Misalnya, atau ini yang kita pindah cuman 3x saja. 3x pindah ke kiri menjadi min 3x. Maka min 3x dulu tulis, min 3x positif Y, kemudian 14-nya pindah ke kanan. Min 14 seperti ini. Ini juga bentuk lain dari hasil ini. Kalian jawab seperti ini kalau di uraian, betul. Jawab seperti ini pun juga betul. Jawab seperti ini pun juga betul. Itu kalau di uraian. Kalau di pilihan ganda, tergantung mana yang diminta di soal. Seperti itu. Jadi, persamaan garisnya adalah Y sama dengan 3x dikurangi 14, atau min 3x ditambah Y ditambah 14 sama dengan 0, atau min 3x ditambah Y sama dengan min 14. Seperti ini ya jawabannya. Nah, kemudian, contoh soal yang kedua, tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,6 dan min 3,9. Nah, kira-kira pakai yang mana nih rumusnya nih? Pakai yang ini atau yang ini? Kita telah sekarang. Garis ini melalui titik 2,6 dan min 3,9. Oh, berarti ini melalui dua buah titik. Berarti kita gunakan rumus yang ini. Baru di sini kita tuliskan, diketahui titik yang pertama, titik 2,6, berarti ini adalah X1 dan Y1. X1-nya adalah 2, Y1-nya adalah 6. Kemudian titik yang kedua, min 3,9, berarti ini X2 dan Y2. X2-nya adalah min 3, Y2-nya adalah 9. Ditanya persamaan garisnya. Baru kita gunakan rumus ini. Kita tuliskan di sini. Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Tinggal kita masukkan Y1, Y2, Y1, X1, X2, X1. Y kurangi Y1, Y1-nya 6, maka Y kurangi 6. Per Y2 kurangi Y1, Y2-nya 9, Y1-nya 6, maka 9 kurangi 6. Sama dengan X kurangi X1. X1-nya 2, maka X kurangi 2. X2 kurangi X1, maka min 3 dikurangi 2. Baru kemudian kita selesaikan dulu. Y kurangi 6, tetap tulis lagi Y kurangi 6. 9 kurangi 6, maka hasilnya 3. X kurangi 2, tulis lagi X kurangi 2. Min 3 kurangi 2, hasilnya min 5. Baru kemudian, bagaimana cara menyelesaikannya ini? Tinggal kalian kalikan. Atas kali bawah. Jadi disilangkan gini. 3 kali yang ini. Kita tuliskan di sini. 3 dikali X min 2. Nah, ini ya 3 kali atas. Sama dengan tulis lagi di sini. Kemudian min 5 kali atas di sini. Min 5 kali Y kurangi 6. Nah, kemudian ini 3 kali X, tulis 3 kali X. Kemudian min 2 tulis lagi min 2. Titik dikali berarti kalikan 3 lagi. Nah, sama dengan min 5 kali Y, min 5 titik Y, artinya dikali. Kemudian tulis lagi, min 6 tulis dikali min 5 kurung. Nah, seperti ini. Baru kemudian kita selesaikan. 3 kali X, maka 3X. Min 2 kali 3, min 6 sama dengan min 5 kali Y, min 5Y. Min kali min plus 6 kali 5, 30, berarti plus 30. Baru kemudian ini yang di ruas kanan ini kita pindah semua ke ruas kiri. Awalnya min jadi plus, plus jadi min. Maka penulisan seperti ini. Ini tulis lagi, ini kan nggak pindah nih. 3E kurangi 6 kan nggak pindah. Tulis lagi, 3E kurangi 6, min 5Y jadi plus 5Y. Plus 30 menjadi min 30. Sama dengan yang ruas kanan sisa 0. Kemudian, kita kumpulkan nih. Yang X dengan Y kita kumpulkan, maka 3X tulis dulu, kemudian positif 5Y taruh setelahnya, kemudian min 6 taruh sini, min 30 taruh sini, sama dengan 0. Baru kemudian 3X tambah 5Y tulis lagi. Nah, kemudian min 6 dikurangi 30, hasilnya min 36, sama dengan 0. Inilah hasilnya. Ini adalah hasil dari persamaan garisnya yang melalui dua buah titik. Jadi, persamaan garisnya adalah 3X ditambah 5Y dikurangi 36 sama dengan 0.
Ini jika melalui dua buah titik. Kemudian contoh soal yang ketiga. Tentukan persamaan garis yang melalui titik min 3,2 dan tegak lurus dengan min 3x tambah 2y sama dengan 6. Oh, berarti ini garis itu melalui satu titik dan tegak lurus dengan garis ini. Kemudian melalui titik 0,-7 dan sejajar dengan garis ini. Kita disuruh menentukan persamaan garisnya. Gak usah bingung. Kita jawab dulu yang soal yang A. Ya, diketahui dulu yang A ini. Yang A ini diketahui titik min 3,2. Tuliskan aja. Min 3,2. Berarti ini adalah titik koordinat X1 dan Y1. X1-nya min 3, Y1-nya 2. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah persamaan garis. Nah, cara jawabnya sekarang, kalau ada soal seperti ini, berarti kalian langkah pertama harus menentukan gradien dari garis yang diketahui. Garis yang diketahui kan ini nih. Maka kita cari dulu gradien dari garis ini. Maka caranya adalah menentukan gradien garis ke-1. Garis ke-1 itu kita asumsikan yang diketahui nih. Maka tuliskan dulu ini yang diketahui ini persamaannya min 3x ditambah 2y sama dengan min 6. Min 6 ini pada pertemuan yang kemarin di materi sebelumnya kita sudah bahas gradien. Nah, min 6 ini caranya adalah kita pindah ke ruas kiri maksud saya. Awalnya negatif, kalau pindah jadi positif, maka bentuknya seperti ini. Min 3x tambah 2y tulis lagi. Min 6 jadi positif 6 sama dengan 0. Kemudian kita tuliskan A, B, C, dan A, B, C-nya ya. A-nya min 3, A ini punyanya X, B ini punyanya Y, 2, berarti C-nya adalah 6. Baru kemudian rumus dari menentukan gradien bagaimana kemarin? Kita menentukan M1 ya. M1 maka min A per B. Nah, ini adalah rumus dari menentukan gradien. A-nya adalah min 3, maka min tulis dulu, min-nya rumus, kemudian A-nya adalah min 3, dikurung seperti ini. Per B, B-nya 2. Min kali min adalah plus, maka hasilnya plus 3/2, seperti ini. Oh, ini M1-nya. Nah, tapi setelah kita menentukan M1, baru kita menentukan M2. M2-nya bagaimana menentukannya? Nah, ini ya. Menentukan gradien garis kedua. Bagaimana menentukan M2? Kita lihat di sini. Ada kata kunci tegak lurus di sini. Ya, untuk menentukan M2 kita mencarinya dari ini, tegak lurus. Kalau tegak lurus ini berarti ingat ya. Ingat, jika tegak lurus maka gradien garis ke-1 dikalikan gradien garis kedua hasilnya min 1. Karena sudah ada kata kunci tegak lurus, berarti kita masukkan aja rumus ini. Rumus ini yaitu M1 dikali M2 sama dengan min 1. M1-nya tadi berapa? M1-nya adalah 3/2, tuliskan. Kemudian dikali M2, M2-nya kan kita cari nih, sama dengan min 1. Kemudian, untuk mencari M2, maka 3/2 ini kita pindah ke ruas kanan, seperti ini. M2 sama dengan min 1, kalau pindah menjadi pembagi. Nah, seperti ini. Dibagi berapa? 3/2 di sini berarti. 3/2. Kemudian, bagaimana cara menyelesaikan ini? Tulis aja di sini. M2 sama dengan min 1, tulis lagi di sini. Nah, kemudian ini ada pembagi nih. Pembagi kita rubah jadi perkalian. Kalau pembagi dirubah jadi perkalian, penyebutnya yang awalnya berupa 3/2, kita balik. 3/2 jadi 2/3, dibalik seperti ini. Baru kemudian kita kalikan min 1 kali atas, min 1 kali 2, min 1 kali 2 per 3. Sehingga hasilnya M2-nya adalah min 2/3. Nah, M2 inilah yang nanti kita masukkan ke dalam rumus ini. Rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. M-nya ini kita ganti dengan M2. Seperti ini ya bentuknya. Menentukan persamaan garis ini. Ini langkah yang ketiga. Tuliskan rumusnya ini. Y kurangi Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1. Tadi M2-nya kita masukkan ke sini. Nah,
Y1 dan X1-nya tuliskan juga. Tadi Y1-nya adalah 2, X1-nya adalah min 3, kemudian gradien kedua tadi, yang terakhir kita ketemukan tadi adalah min 2/3. Masukkan seperti ini. Ya. Kemudian tulis lagi nih, Y min 2 sama dengan min 2/3, tulis lagi. Kita selesaikan yang dalam kurung ini. Min kali min plus, berarti X plus 3. Baru kemudian, perhatikan di sini. Di sini kok ada pecahan, ada penyebut 3 di sini. Maka kita hilangkan dulu nih penyebut 3-nya ini. Bagaimana cara menghilangkan penyebut 3? Kalau penyebutnya di sini adalah 3, maka kedua ruas kita kalikan dengan 3. Kalau penyebutnya di sini 2, maka dikalikan dengan 2. Jadi tergantung dari penyebutnya. Karena di sini 3, kita kalikan dengan 3. Nih, tuliskan berarti dikalikan 3. Tulis di sini 3, tulis di sini 3 dikali ini, ya. 3 dikali Y min 2 sama dengan 3 dikalikan ini. Ya, tulis lagi ya, 3 titik min 2/3 X plus 3. Nah, kalau sudah seperti ini, ada yang bisa dicoret nggak? Ada, yaitu ini dengan ini dicoret nih. Coret, coret. Nah, maka sisa min 2 saja. Maka ini kita tuliskan 3 kali Y min 2. Tulis lagi seperti ya tadi. Turun ya. Kemudian min 2 sisa di sini dikali X plus 3. Baru kemudian kita kalikan nih, 3 kali Y, 3 titik Y, kemudian min 2 tulis lagi, kalikan 3 sama dengan min 2 kali X, min 2 titik X plus 3 tulis, kemudian dikalikan min 2. 3 kali Y, 3Y, min 2 kali 3 min 6, min 2 kali X, min 2X, kemudian 3 dikali min 2 yaitu min 6, ya. 3 kali min 2 min 6. Kemudian ini 3Y kurangin 6, tulis lagi di sini sama dengan min 2X. Ini positif kali negatif adalah min, berarti min 6. Kemudian nih yang ruas kanan kita pindah semua ke ruas kiri, sehingga min 2X jadi plus 2X, min 6 jadi plus 6. Penulisan seperti ini. Sini ya. Maka 3Y min 6 tulis lagi di sini. Kemudian min 2X pindah sana jadi plus 2X. Min 6 pindah sana jadi plus 6 sama dengan 0. Kemudian kita kumpulkan X dengan Y, kita kumpulkan. 2X taruh depan, 3Y taruh sini ya. Positif kan di sini. Kemudian positif 3Y di sini. Min 6 tulis lagi, plus 6 tulis lagi seperti ini. 2X tambah 3Y tulis lagi, kemudian min 6 tambah 6 kan habis atau 0. Maka gak usah ditulis, sama dengan 0. Inilah hasil dari persamaan garisnya. Jadi, persamaan garisnya adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 0. Itu untuk soal yang A. Kemudian yang B bagaimana? Yang B, ini yang B ya. Yang A sudah. Titiknya 0,-7 dan sejajar dengan min 4X tambah 8Y sama dengan 12. Berarti, diketahui dulu. Diketahui titiknya adalah 0,-7, berarti X1-nya adalah 0, Y1-nya adalah min 7. Kemudian, ditanya persamaan garis. Sama seperti soal yang A tadi, kita mencari gradien dari garis yang diketahui ini. Maka tuliskan, menentukan gradien ke-1. Gradien yang diketahui ini maksudnya ya. Maka tuliskan ini persamaannya, yaitu min 4X ditambah 8Y sama dengan 12. Kemudian 12 ini kita pindah ke ruas kiri. Awalnya positif jadi negatif, seperti ini. Nah ini, min 4X tambah 8Y tulis lagi. Kemudian positif 12 pindah ke sini jadi min 12 sama dengan 0. Kemudian kalian tuliskan A, B, dan C-nya. A-nya adalah punyanya X, yaitu min 4. B-nya punyanya Y, yaitu 8. C-nya min 12. Baru kita cari M1 sama dengan min A per B. A-nya berapa? Oh, min 4. Maka min rumus tulis dulu. Dikali min 4. Min 4-nya ditulis. Dikurung maksud saya. Min kali min plus, maka plus 4/8. Nah, 4/8 ini kan masih bisa kita sederhanakan menjadi yang lebih sederhana lagi, yaitu dengan sama-sama dibagi 2 nih. Nah, kayak gini. 4 bagi maksudnya sama-sama dibagi 4.
bagi 4, 8 bagi 4. Sehingga hasilnya adalah 4 bagi 4, 1, 8 bagi 4, 2. Maka 1/2. Jadi M1-nya ini adalah 1/2. Baru kemudian yang kedua mencari atau menentukan gradien kedua, yaitu M2. Bagaimana? Kuncinya ada di kata sejajar. Kalau sejajar, itu M1 sama dengan M2. Kalau M1-nya 1/2, maka M2-nya berapa? Ya sama, yaitu 1/2. Tuliskan di sini. M1 sama dengan M2. M1-nya tadi setengah, masukkan. Oh, setengah. Berarti M2-nya juga 1/2. Nah, M2-nya inilah yang kita masukkan ke rumus ini nanti. Sama seperti soal yang ada di bentuknya seperti ini. Menentukan persamaan garis. Kita tuliskan nih rumus ini nih. Nah, tuliskan di sini. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1. Nanti M-nya ini adalah M2 yang kita masukkan. Y1-nya, X1-nya masukkan juga. Y dikurangi Y1. Y1-nya tadi 2 sama dengan M. M-nya adalah 1/2. X dikurangi X1. X1-nya adalah min 3. Nah, kemudian tulis lagi nih, Y min 2 sama dengan 1/2. Ini min kali min adalah plus 3. Plus 3 ya. Kemudian, oh di sini kok ada pecahan, penyebut lagi, ada bentuk pecahan penyebutnya 2. Seperti di contoh soal yang A tadi, kalau ada penyebut 2, maka kita hilangkan dulu dengan cara kedua ruas dikalikan dengan 2. Kalau 2 ya dikalikan 2. Kalau 3 dikalikan 3 untuk menghilangkan penyebut ini. Maka di sini tuliskan 2 dikali Y min 2 dikurung. Kemudian 2 ini tulis lagi 2 dikali setengah. Nah, kali X plus 3. Ada yang bisa coret kan ya? 2 dan 2 kan bisa dicoret nih. Coret, coret, tinggal 1. Maka di sini tuliskan 2 dikali Y min 2. Ini bukan 3, ini 2 ya. Kemudian min 2 kali X tambah 3. Kemudian 2 kali Y, ini kan 2 kan ya, 2 kali Y, 2 kali Y, terus min 2 kali 2, nah sama dengan, ini bukan min 2 nih ya, ini adalah 1 ini harusnya, ini 1 kali X, 1X, nah plus 3 tulis lagi, kemudian dikalikan 1, 2 kali Y, 2Y, 2 kali 2, min 4, 1 kali X ditambah 3 kali 1, 3. Kemudian ini kita pindah ke ruas kiri semua. Sehingga 2Y kurangi 4 tetap tulis lagi. Nah, ini positif X pindah ke sini jadi min harusnya ini. Ini min. Kemudian plus pindah ke sini jadi min juga. Sehingga hasilnya adalah harusnya di sini min X plus 2Y ya. Plus 2Y dikurangi 4 kurangi 3 juga. Sehingga hasilnya adalah min X harusnya ini plus 2Y kurangi 7. Seperti ini ya caranya. Inilah hasilnya ya. Kemudian jadi persamaannya adalah harusnya di sini min X plus 2Y min 7. Seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian semua. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.